siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang bersama sebuah motor yang mengingatkan kita pada Suzuki Fan-Fan atau Yamaha TW. Tapi ini bukan dari dua brand Jepang itu. Ini produk dari Wemoto Letbi, namanya Flygon, terbang hilang. Oke, bercanda ya, Flygon. Nah tampilannya emang mengingatkan banget pada TW atau Fan-Fan tadi. Dia sebuah motor yang nakal ya, yang bisa buat main-main di tanah dengan ban yang gendut-gendut, tapi kembangannya tuh kasar banget gitu. Jadi makanya ingetin kita pada Fan-Fan atau TW. Nah, yang menarik lagi adalah motor ini, meski tampilannya nakal gini, tapi disematkan juga beberapa fitur modern yang yakin di Fan-Fan belum ada. Terus ada beberapa fitur yang juga menarik, kayak di bagian yang atas tangki gitu, terus bentuk knalpotnya itu juga unik. Nah, kayak gimana sih detailnya dan bagaimana impresi mengendarinya? Yuk tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, langsung kita detailin dari area depan. Ini di bagian depan ini yang menarik banget adalah memang area lampu utama, teman-teman. Dan lampunya ini dua di sini nih, kanan kiri ini bentuknya kayak matanya capung, teman-teman. Lucu ya. Itu terpisah kanan kiri, agak kejauhan gitu, dan ini sudah LED, tentu saja modern banget. Fan-Fan belum punya beginian. Terus ini di atasnya ini ada kayak batoknya gitu, cuma bolong gitu, bentuknya unik, menarik ya. Dan ini ada DRL di sebelah sini. Tuh, lucu ya. Terus ada lampu sen di kanan kiri yang mana terpasang di bagian yang kayak rangka nih. Ini sekaligus kayak buat pegangan gitu ya, kalau lagi mungkin tergelincir atau lagi perlu evakuasi, ini bisa buat pegangan buat narik gitu teman. Terus ke bawahnya kita temukan adalah area roda depan yang kesannya tuh keker, terus siap buat main di tanah gitu ya, karena lihat kembangannya tuh kasar gitu, tapi kembang-kembangnya itu kecil-kecil dan banyak gitu teman. Jadi ini siap buat melahap tanah nih. Tadi saya udah iseng masuk ke tanah, dan ini gripnya enak banget ya, karena begini kondisi bannya. Dan ini terpasang di suspensi depan yang tentu saja upside down ya, kayaknya ini 37 mm dengan jarak main yang tidak terlalu panjang teman-teman. Karena ini bukan motor yang benar-benar trail ya, yang buat terbang-terbang, jadi jarak mainnya kayak motor on road saja. Tapi ini suspensinya tergolong empuk. Kemudian kita lihat untuk peleknya ini pakai besi ya, dan pakai jari-jari. Lalu kelihatan cukup lebar ya, karena bannya sendiri tuh lebar banget teman-teman. Ini ukurannya 130/80 ring 18, jadi lebar dan besar gitu ya. Dan ini bannya dari Yuan Xing teman-teman ya. Maklum ini motor basicnya dari Cina ya, makanya ban juga mereknya, brand-brandnya itu Cina banget namanya. Dan ini di sini ada spatbor yang menaungi bannya, tapi ini kalau buat main-main tanah ini cukup ini mepet ya. Jadi kemungkinan kalau di tempat yang tanahnya lengket banget ini bisa nyangkut di sini sih. Ini cukup repot kalau sampai nyangkut. Jadi ini sebaiknya sih mainnya di tanah-tanah kering, tanah yang nggak terlalu off-road banget, atau di rumput-rumput gitu cocok banget. Dan di sini juga kita bisa lihat adalah remnya depan cakram, ada ABS, dan sensor ABS-nya langsung di cakramnya ya, bolong-bolongnya bukan pakai plat terpisah. Terus kalipernya dong, ini sudah pakai radial 4 piston teman. Dan ini brand vendornya namanya Hanggie ya, brand dari Cina juga pastinya. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke area atas, area stangnya. Ini ada yang modern banget juga teman-teman. Nah teman-teman, ini dia yang modern banget, dia sudah smart key, dan untuk nyalainnya tuh ada tombol on off di sini nih, tulisannya power. Untuk nyalainnya tinggal kita tekan, maka nyala biru, dan semua odometernya dong, lihat. Wah, full digital, TFT, ada animasinya, dan ini infonya, wah mantap banget, keren banget teman-teman. Coba kita lihat yuk. Yang menarik pertama adalah takometernya sisi luar, tuh angkanya sampai 12.000 rpm. Terus di tengah ada kecepatan, ada gear position, lalu di sini ada check engine, ada aki, ada info TCS, info ABS, fuel meter di sini. Lalu di sini ada odometer dan trip meter. Tuh. Lalu di bawahnya ada jam. Terus yang asik adalah karena ini motor tadi buat belusukan, maka ada gambar peta kontur di dalamnya gitu ya. Tuh, ini juga ada gambar gunung gitu, dan ini ada kompas. Walaupun pas jalan ini kompasnya ternyata nggak jalan ya, nggak sesuai dengan lajunya arahnya kemana. Tapi ya is oke lah. Secara tampilan setidaknya sesuai dengan genre motornya gitu. Dan ini itu saja tampilan layarnya itu bisa di set auto ya. Jadi kalau lagi terang gini dia akan nyala putih, kalau di tempat gelap akan backgroundnya gelap. Atau juga bisa setting manual gitu. Dan kalau kita masuk ke dalam, ini menunya ada banyak teman-teman. Ini ada display mode, ada brightness, Bluetooth karena bisa terhubung dengan smartphone, ada touch setting, ini ada di altitude kompas, jam, unit setting, bahasa, dan keluar gitu. Oke, kita lanjut lihat area stangnya. Dan stangnya sendiri, lihat dong, dia ternyata pakai yang model finishing kayak kasar-kasar gitu, kayak pecah-pecah gitu, keren ya. Kesannya tuh tangguh. Yang juga kesannya tangguh, motor off-road banget juga di area ini teman. Hand gripnya tuh, yang model kasar itu, jadi kalau lagi main tanah, ada tanah nggak licin.
Kemudian di sini panel sakarnya banyak banget sakarnya ya, ada engine cut off. Terus ini ada tombol buat matiin ABS, teman-teman. Jadi karena motor off-road ya, ABS bisa dimatikan. Jadi kita bisa ngesot-ngesot gitu. Lalu ini buat hazard dan ini starter. Dan di depannya ada master remnya, yang mana handle-nya ini ada setelannya nih, tuh yang diputar di sini. Jadi bisa disesuaikan dengan panjang jari tangan. Kemudian pindah ke stang kiri. Ini tombolnya tidak kalah banyak. Ini buat lampu jauh dekat, untuk lampu sen, klakson, dan ini tadi yang buat ngatur menu di speedometernya ya. Buat enter, buat select. Terus ini buat turun-turun-turun, muter terus juga. Dan di depan ada tombol buat pass beam. Dan ini handle couplingnya juga ada setelannya. Jadi oke banget ya, udah lengkap gitulah hitungannya. Spionnya bulat-bulat, ini kesannya klasik kayak Suzuki Fan-Fan ini kayak gini gitu. Kita lanjut lihat belakangnya. Ini ada tangki bahan bakar yang ukurannya tidak gede-gede amat, tapi desainnya tuh bener-bener sesuai dengan genre motornya ya. Kesannya tuh keker, ini ada guratan-guratan. Dan yang unik di sini adalah ternyata ini karet, teman-teman. Ini lapisannya tuh. Jadi biar nggak licin ya ketika dijepit gitu, bener-bener nge-grip. Terus ini ada mereknya LED B. Kemudian kalau tangkinya sendiri nih di cover dari plastik ternyata, teman-teman. Nih, ini plastik ternyata, dan di catnya putih, ada metaliknya, terus ada stripingnya, ini yang ini kuning ya. Terus tutup tangkinya, meski ini motor pakai keyless, tapi tangkinya masih tetap pakai kunci mekanis, teman-teman. Jadi kuncinya kayak gini nih. Ini buat keylessnya tadi, tapi masih dikasih kunci mekanis. Nah, ini buat buka tangki. Buka tangkinya ya standar kayak motor batangan umum lah, diputer. Nah, gitu. Kapasitasnya cukup besar, sekitar 11 liter, teman-teman. Oke, kita lanjut, masih daerah tangki. Yang menarik lagi adalah di sini, di tengahnya, itu ternyata ada ini nih. Ini kayak bisa buat ngikat barang ya, cuma ternyata bahannya itu plastik ya. Tadinya saya kira ini bahannya tuh logam gitu biar kuat ya. Ternyata bukan dong, plastik tuh. Dan ini ada juga yang pakai karet lagi, jadi empuk, pas dipegang juga nge-grip. Lalu geser ke belakangnya ada joknya yang mana, wah ini malah cenderung elegan ya, keren ya. Di atasnya ada yang kayak roti gitu berjejer, lalu di samping kayak karbon. Jadi didudukin keset enak, lalu di belakang yang buat pembonceng ini bagian yang lebih halus, dan pinggirnya ada motif karbon lagi. Dan di sampingnya langsung kelihatan rangkanya ya, keker ya. Dan di sini sudah ada buat dudukan kalau masang apa ya? Entah buat bawa barang atau sidebox itu atau pioneers itu di sini udah ada. Lalu ke belakang dulu deh. Ini spatbornya menonjol banget ke belakang ya, karena sasisnya cuma sampai sini nih. Panjang, terus ini ada lampu rem yang mana nyalanya, wih keren juga nih begini. Kalau di rem nyala lebih terang. Terus lampu sennya di sini pastinya sudah LED, dan spatbornya di sini pendek aja di sebelah sini buat tempat plat nomor aja. Lalu kita lihat ke arah samping, belum lihat arah sini. Ini bodi sampingnya yang ada namanya Flygon di sini. Kemudian ini juga terus saja di dalamnya ada filter udara. Lalu di sini ini ada throttle body. Terus sekalian kita ngomongin mesinnya dulu deh. Nah, mesinnya ini 200 cc SOHC 2 katup injeksi berpendingin udara ya. Dan kalau lihat bentuknya itu kayak mesinnya GL Tiger gitu ya. Kayaknya basic mesinnya, blueprintnya dari mesin-mesin seri GL gitulah. Cuma ini sudah injection aja. Tuh lihat dari bentuknya, buat recoupling gitu juga mirip banget. Terus tenaganya lumayan ya, 17,2 horsepower, torsinya 17 Nm. Tadi waktu saya coba, impresinya cukup responsif, enak ya. Digentak-gentak bisa ngangkat-ngangkat gitu. Jadi nggak ada gejala yang lemot, lambat gitu, responsif gitu. Bawahnya enak, walaupun tadi nyobanya belum bisa kenceng sih, tapi saya rasain yang pertama, impresi pertama itu enak gitu, responsif. Dan kalau menurut klaimnya dari Wemoto ya, dari data speknya, top speednya nggak kenceng-kenceng amat, tapi hanya 105 km/jam. Tapi ya next kita akan cobain langsung berapa sih bisa ngebutnya. Tapi ya motor yang konsep gini emang nggak perlu kenceng-kenceng sih, yang penting bisa buat main-main tanah, happy-happy, seru-seruan aja gitu. Terus yang mereka adalah knalpotnya itu saja, karena motor buat main tanah langsung lingker gini lewat samping ya. Tapi ini ada covernya, jadi nggak terlalu panas di kaki, dan berakhir di bagian silencer yang di atas. Jadi kalau masuk air gitu, misal lewat kubangan atau banjir-banjiran, ini tetap aman. Dan ini ada covernya plastik, dan kalau bagian ujungnya kalau kita lihat ini unik loh, kotak dan lubangnya di bawah dong, ke sini. Jadi udara langsung terbuang ke bawah gitu. Dan roda belakangnya dong, ini salah satu yang menyiratkan kayak Fan-Fan banget atau TW. Ban belakang itu lebar banget, gendut banget, dan pastinya kotak-kotak gitu, tapi kotak-kotak yang kecil-kecil itu. Dan ini ukurannya 180/80 ring 14, teman. Jadi kayak skutik-skutik gitu, hanya ring 14, tapi lebar banget, dan itu kembangannya itu kasar banget. Dan ini mereknya Yuansing itu saja, sama dengan depan.
Lalu menjepit pelek yang tentu saja juga ini pelek besi gitu ya, dan jari-jari. Lalu remnya cakram juga dan ada ABS-nya tadi, ABS-nya bisa dimatiin. Jadi kalau pengen ngesot-ngesot tinggal matiin aja. Dan sama ya, kalipernya mereknya Hangye gitu. Terus di sini juga ada pijakan buat penumpang. Ini langsung terpasang di sasis, melebar gitu. Pijakannya ada karetnya gitu. Yang depan juga ada karetnya, jadi nggak licin. Terus ini agak ke bawah. Itu nanti saya kasih lihat posisi duduknya. Bisa mau cerita dulu di daerah sini. Ini sayangnya nih kalau kita lihat secara detail, ini build quality-nya itu tergolong yang kurang mantep gitu teman. Jadi detail-detailnya aku masih nggak rapi gitu ya. Jadi kalau di keluarganya motor-motor yang dipasarkan oleh M-Force ini, W-Moto yang ini kurang bagus ya. Beda banget dengan CF Moto gitu, lebih cakep lagi. Kalau ini yang sayang masih kurang nih. Kayak gini las-lasannya, terus kabel-kabelnya, apalagi nih ada guratan-guratan kayak bekas di gerinda dibiarin kelihatan gini. Ini sayang banget sih. Oke, kita mundur lagi, kita lihat area roda belakang sebelah kirinya. Tadi ada satu ketinggalan, belum bahas suspensi belakang. Nah, ini suspensi belakangnya monoshock, terus eye catching banget karena ulirnya warna kuning dan ada setelan preloadnya. Dan ini ngetin kita pada miliknya Honda New Mega Pro nih, ganti mirip banget nih. Yang kalau redamanya sih pastinya empuk ya, khas motor buat main tanah. Terus ini modelnya yang tanpa link ya, jadi langsung terpasang di lengan ayunya. Terus kalau kita mundur lagi ke atas dikit, nah ini ada yang menarik juga nih. Ini ada kotak buat toolkit, mirip dengan miliknya Kawasaki KLX. Ini bukannya gini, tinggal diputer aja. Tuh, jadi ada buat naruh toolkit di sini. Dan yang aneh ya, agak aneh ternyata, ini dikasih finishing tuh, pakai water transfer printing gaya-gaya ala karbon. Masih di area kiri, tepatnya di area dekat mesin. Di sini ada kelihatan sebuah tabung ya, ini tabung kanister buat nampung uap bensin dari tangki. Jadi lebih ramah lingkungan. Dan kalau kita lihat di sini lagi-lagi nih, detail finishingnya kurang rapi, itu kabel-kabelnya sewer-sewer, kabel tisnya mutusnya gini. Ini harusnya nanti buat yang dijual massal dirapiin lah ya. Terus di sini kelihatan adalah tuas persnelingnya model yang tinggal injak dan congkel ya, cuma ada di sisi depan gini, model kayak Honda Tiger gitu. Nah teman-teman, kalau dilihat dari samping motornya kelihatan ya nggak terlalu gede, tapi bagian roda ini tuh kelihatan gendut banget. Dan ini motor juga nggak terlalu tinggi teman-teman, hanya 780 mm ya tinggi joknya. Jadi buat teman-teman yang tingginya 165 cm pasti masih bisa menapakkan kaki dengan mudah ya gini. Nah cuma kalau pas lagi kaki turun, ini posisi pijakan kakinya tuh pas banget kena tulang kering ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kepentok sakit. Tadi saya sudah ngalaminnya pas pertama kali naik, turun kaki langsung dak. Mantep. Jadi harus lebih ngangkang gini lah, hati-hati. Nah karena ini posisi lurus banget, posisi kakinya tuh santai banget gini nih. Ini terus stangnya pas diraih rendah, lebar. Ya, asik santai. Terus tadi kalau buat berdiri-berdiri enak, jepitnya enak karena ini pas banget sebelah sininya ramping. Jadi kalau lagi main-main di tanah, ini asik banget sih gitu. Terus grip bannya juga pastinya tadi di tanah enak. Lalu nah kalau handling nih, efek dari ban yang lebar banget ini ternyata kerasa banget teman. Jadi pas lagi dibelok-belokin stang itu kerasa berat. Ini efek dari ban yang lebar banget itu saja. Tapi efek positifnya di tanah, di rumputan pastinya gripnya jadi lebih maksimal. Gitu. Terus apa lagi? Oh ya, jok kerasa empuk enak. Terus panas mesin tadi belum terlalu ganggu ya. Mungkin karena juga nyobannya masih sebentar. Tapi impresi pertama nggak ada masalah. Terus rem ini tadi enak, pakem ya, udah gigit. Walaupun kayaknya belum dipakai lama, tapi udah enak. Terus getaran mesin juga relatif minim, nggak terlalu mengganggu. Suara mesin ya biasa aja. Motor 200 cc single cylinder. Tuh, kedengeran ya responsifnya. Nah, ini salah satu yang saya suka, responsifnya. Gitu teman-teman. Oh ya sayangnya ini motor oleh PT M-Force Indonesia belum resmi dijual, baru tertulis coming soon. Jadi harga pun belum ada. Jadi kita tunggu aja nanti harganya akan di-set berapa. Mungkin kalau masih kepala tiga menarik kali ya. Jangan sampai terlalu mahal lah, biar teman-teman yang ngidam pengen punya Van atau TW bisa punya inilah versi KW-nya setidaknya gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV. Kalau IG saya _otomotif. Dan kalau IG-nya Mas Robi, ARS Robi ya, videographer. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm motor.